Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk kreativitas dan pengembangan channel ini, mohon berkenan untuk like dan subscribe. Sekarang kita bersama-sama akan belajar tentang 8 secrets for first setting in Microsoft Word. Ada 8 rahasia untuk setting pertama kali Microsoft Word. Karena mungkin kita akan sering bekerja dengan menggunakan Microsoft Word. Oleh karena itu maka kita harus tahu tentang settingan pertama yang harus kita lakukan demi kecepatan kerja dan kemudahan kerja kita di dalam Microsoft Word. Yang pertama, kita akan mencoba men-setting namanya start screen, ya, start screen supaya tidak muncul. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Yang pertama, misalnya kita mau memulai Microsoft Word. Nah, biasa ini ikonnya, lalu kita double klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya disebut dengan start screen. Nah, setiap kali kita membuka Word, pasti akan muncul seperti ini. Nah, supaya tidak muncul seperti ini, maka kita harus menghilangkan start screen-nya. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Pada waktu kita sedang berada di dalam Microsoft Word, ya, perhatikan, kita lihat di atas, ada kiri atas, file, klik, lalu option, kemudian kita lihat di sini di bawah nih ada, ya, ada dicentang show the start screen, ya. Nah, ini berarti start screen-nya show, ditampilkan. Nah, supaya dia tidak tampil, maka ini centangannya dihapus. Baru kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau kita memulai Microsoft Word itu tidak akan muncul start screen. Misalnya kita klik sini, ya, coba. Nah, langsung menuju atau menjadi Microsoft Word. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk menghilangkan, ya, atau memunculkan tidak muncul start screen-nya. Yang kedua, yang juga sering menjadi kesulitan kita pada waktu bekerja adalah kalau Microsoft Word kita tidak melakukan perubahan, ya, tidak melakukan perubahan settingan nih ukuran display atau ukuran tampilan ini, maka ini ukurannya adalah dalam ukuran inci, ya, inch. Nah, kita pengen mengubahnya menjadi sentimeter karena kita kan terbiasa dengan sentimeter. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah yaitu kita mengambil atau mau dari file juga, ya, dari file kiri atas, lalu option, lalu kita lihat di sini ada di menunya atau di tabnya ada advance, ya, ada advance. Nah, ada advance, lalu kita scroll atau tarik ke bawah, ya. Nah, perhatikan di sini ada namanya show measurement. Nah, ini adalah menampilkan ukuran, ya. Nah, di sini ada inci, sentimeter, dan seterusnya. Karena kita ingin menampilkan sentimeter, maka kita klik sentimeter, kemudian oke. Sehingga tampilan di dalam Microsoft Word kita akan dalam tampilan sentimeter, bukan inci, ya. Nah, itu adalah untuk menampilkan satuan ukuran inci menjadi sentimeter. Baik, selanjutnya adalah rahasia atau setting yang ketiga, yaitu bagaimana caranya mengatur paragraf dan fonts secara otomatis. Nah, harap diketahui atau kita ketahui bahwa jika kita memulai Microsoft Word, ya, maka otomatis dia paragrafnya akan mengikuti yang sudah ada, ya, atau default sebutannya. Nah, misalnya kita klik di atas ini ada paragraf, ya, ada tabs atau menu paragraf, kita klik. Nah, di sini otomatis akan mengikuti setting yang sudah ada di situ. Contohnya spacingnya, spasinya, before, sebelumnya 0, after 8, kemudian line spacing, spasinya adalah multiple berapa, ya, atau mungkin single dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, supaya kita setiap kali memulai Word atau masuk ke dalam Word itu otomatis sesuai harapan kita, maka kita harus merubah di sini, ya. Merubahnya, ulangi, adalah menu atau tabsnya paragraf yang di atas ini, diklik, lalu kemudian di sini kita atur, ya, paragrafnya diatur.
alignment nih. Alignment itu adalah untuk hasil ketikan, ya, kanan kiri. Apakah mau rata kiri saja atau rata kanan saja atau justru kanan kiri? Nah, kita rubah. Contohnya, misalnya kita terbiasa dengan rata di kanan dan kiri atau disebutnya di sini justified, ya, justify. Nah, kemudian ini spasinya seperti apa? Sebelumnya adakah spasi atau tidak atau nol semua? Nah, kita rubah misalnya menjadi nol semua. Lalu kemudian ini spasinya, ya, spasi antar barisnya berapa? Mau dibuat single misalnya berarti spasi 1 ataukah 1,5, ya, terserah kepada kita. Kita terbiasanya bagaimana? Sebut misalnya terbiasanya dengan single. Nah, jangan langsung oke, karena kalau langsung oke maka akan tersimpan tapi pada waktu ketikan itu saja. Sedangkan pada waktu ketikan yang lain dia akan kembali seperti semula. Supaya dia terus seperti itu maka diklik ini, ya. Di sampingnya oke, sebelah kiri ada set as default. Ini diklik, ya. Maka di sini ada this document only ataukah all document. Kita bikin all document, berarti semua dokumen menggunakan aturan ini, yaitu justify lalu spasinya 1. Maka setiap kali kita membuka Word maka akan seperti itu aturan atau settingannya. Nah, begitu juga untuk mengatur font, ya. Untuk mengatur font juga demikian. Font ini kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan maka pasti biasanya di sini, yaitu font itu Calibri, ya, Calibri body, lalu ukurannya pada umumnya adalah 11 di sini. Nah, apakah kita menyukainya? Kalau suka ya sudah, tidak masalah. Tapi andai kata kita tidak suka, ingin mengubah dengan jenis font lain, maka ya di tab font ini kita klik kanan bawahnya, lalu kemudian kita merubah. Misalnya mau menjadi apa nih? Apakah misalnya saya pengen menjadi Arial misalnya, ya, tinggal diketik aja Arial, nanti ketemu, nah klik Arial, ya. Berarti yang akan dipakai adalah Arial. Nah, gitu, seperti itu. Atau kalau misalnya kita pengen mengubah ukurannya menjadi 12, ya rubah 12, begitu, ya. Atau menjadi Times New Roman, silakan, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekali lagi jangan langsung oke, karena kalau oke berarti hanya untuk file yang sedang kita ketik saja. Tapi kalau untuk seluruh file selalu dalam bentuk Arial 11 misalnya, atau Times New Roman 11 atau 12 misalnya, maka set as default, ya, supaya akan berubah seperti itu seterusnya. Seperti biasa, all document yang diklik, ya. Oke. Maka dengan demikian Word kita akan dalam posisi paragrafnya sudah sesuai harapan kita, font atau ukuran hurufnya juga sesuai dengan harapan kita. Itu pengaturan mengenai paragraf dan fonts. Oke, selanjutnya adalah kita mengatur mini toolbar, ya, mini toolbar. Mini toolbar itu penting dalam kegiatan pekerjaan kita, ya, penting. Yaitu apa? Jika kita memblok misalnya ini nih kata-kata setelah atau misalnya proses gitu, ya. Nah, ini tidak muncul apa-apa. Kalau kita mau melakukan perubahan berarti harus ke atas nih, ke menu-menu yang di atas. Nah, jika kita ingin melakukan perubahan secara cepat, maka pada waktu kita memblok kata ini, maka otomatis akan ada toolbar kecil. Nah, bagaimana itu menampilkannya jika belum tampil? Maka cara menampilkannya adalah, perhatikan ke kiri atas lagi, file, ya, lalu option. Nah, lalu option, perhatikan ini di general ini di atas ada show mini toolbar on selection. Nah, ini ada show mini toolbar. Jadi karena belum dicentang, kita centang, klik dicentang, berarti nanti akan tampil. Oke, maka jika kita memblok ini otomatis ini akan ada mini toolbar seperti ini. Jadi biar bergerak lebih cepat. Apakah mau membold ataukah mau membuat miring, italic atau apapun keperluan dalam pengetikan kita. Itu adalah men-setting yang keempat, yaitu tentang mini toolbar. Oke, pelajaran ini bersambung ke part 2. Bagi yang belum like dan subscribe, dipersilakan untuk like dan subscribe.